Momen menggetarkan. Ivar Jenner dan Tom Haye berbicara tentang cinta mereka pada timnas Indonesia. Pratama Arhan buat pengakuan mengejutkan soal Elkan Bagot, pemain timnas Indonesia itu disebut jadi orang paling berarti untuknya. Bantah pernyataan Bung Ropan, PSSI belum jalin komunikasi lagi dengan Kevin Dix dan Ole Romani. Tiket sudah dijual. Jangan lewatkan pertarungan sengit timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tak terduga, timnas Indonesia dapat kabar baik beruntun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Shin Tae-yong auto full senyum. Hahaha, ngelawak nih supporter Upin Ipin, belum terima aja Indonesia jadi raja ASEAN. Supporter Malaysia ogah akui kehebatan timnas Indonesia, level mereka masih Asia Tenggara katanya. Sungguh kasihan, Rafael Struijk akui sering jadi sasaran keisengan pemain timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Momen menggetarkan. Ivar Jenner dan Tom Haye berbicara tentang cinta mereka pada timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner ungkap kebanggaan membela timnas Indonesia, kata-kata menyentuh yang tak terduga dua pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner berbagi kebanggaan mereka dalam membela timnas Indonesia. Meski menghadapi banyak kritik, Tom Haye dan Ivar Jenner yang berperan penting di lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong berbicara tentang pengalaman mereka dalam perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar Jenner menceritakan momen berkesan saat bermain untuk Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Ketika ditanya oleh Coach Justin apakah ia senang bermain untuk Indonesia, Ivar tersenyum bangga dan menjawab, "Tentu saja. Saya selalu senang bermain untuk Indonesia." Coach Justin yang memandu acara talk show tersebut juga mewawancarai Saine Patinama 2 minggu sebelumnya. Ia menegaskan bahwa para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia melakukannya bukan karena uang, melainkan kebahagiaan. Hal itu terlihat dari wajah mereka, cara mereka bermain, dan cara mereka menyanyikan lagu kebangsaan kita, ujar Coach Justin. Ia menambahkan bahwa ia sangat senang melihat mereka bergabung dengan tim ini sejak usia muda. Justin Laksana menambahkan bahwa pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia memiliki fisik yang mirip dengan orang Indonesia. Mereka bukan 100% Belanda karena mereka punya darah Indonesia. Mereka semua rambutnya gelap, ucap Justin di hadapan Tom Haye dan Ivar Jenner. Setuju dengan pernyataan Coach Justin, Tom Haye menyatakan betapa bangganya ia bisa membela timnas Indonesia, tanah kelahiran kakeknya yang berasal dari Solo. Kita tidak memilih di mana kita dibesarkan, tetapi kita memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia, terang Tom Haye. Pratama Arhan buat pengakuan mengejutkan soal Elkan Bagot, pemain timnas Indonesia itu disebut jadi orang paling berarti untuknya.
Pratama Arhan membuat pengakuan mengejutkan soal rekannya di timnas Indonesia, Elkan Bagot. Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi salah satu senjata mematikan yang dimiliki timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam beberapa kesempatan, lemparan ke dalam timnas Indonesia membuat situasi berbahaya hingga peluang emas. Bahkan beberapa gol skuad Garuda tercipta dari situasi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Suwon FC tersebut. Salah satu pemain yang sering menyambut lemparan ke dalam Pratama Arhan adalah Elkan Bagot. Momen yang cukup diingat banyak orang adalah saat lemparan ke dalam Pratama Arhan di pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Pada pertandingan tersebut ada momen lemparan ke dalam yang nyaris menjadi gol ke gawang Argentina. Pemain yang nyaris membuat gol dari lemparan ke dalam Pratama Arhan itu adalah Elkan Bagot. Pratama Arhan pun mengakui bahwa pemain Ipswich tahun itu memang sering menyambut lemparan ke dalam yang dilakukan olehnya. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan. Kalau nggak ada, ya Jay Edzes dan Rizky Ridho, kata Pratama Arhan. Akan tetapi kolaborasi keduanya belum bisa dilihat lagi karena Elkan Bagot diduga memiliki masalah dengan Shin Tae-yong. Bantah pernyataan Bung Ropan, PSSI belum jalin komunikasi lagi dengan Kevin Dix dan Ole Romani. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memberikan klarifikasi mengenai rumor pendekatan PSSI terhadap Kevin Dix dan Ole Romani. Menurut Arya, hingga saat ini PSSI belum melakukan pendekatan apapun kepada kedua pemain keturunan tersebut. Rumor ini pertama kali disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, melalui akun YouTube-nya Bung Ropan. Ia menyebutkan bahwa PSSI sedang berusaha agar Kevin Dix dan Ole Romani bisa membela timnas Indonesia. Informasi tersebut diklaim Roni berasal dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bung Ropan juga menambahkan bahwa keluarga Kevin Dix sudah mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga menegaskan bahwa belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh PSSI. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya pada Selasa dalam kurung 18 Juni 2024. Di sisi lain, pembagian grup untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih belum dilaksanakan. AFC dijadwalkan akan melakukan undian pembagian grup di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia akan masuk dalam pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Tiket sudah dijual. Jangan lewatkan pertarungan sengit Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Berikut adalah jadwal lengkap ASEAN Cup U16 2024 yang akan digelar pada 21 Juni hingga 3 Juli 2024 di kota Surakarta. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U16 ini. Turnamen ASEAN Cup U16 2024 akan berlangsung di dua stadion di Surakarta, yaitu Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari.
PSSI telah mengumumkan informasi mengenai penjualan tiket untuk pertandingan tersebut, dengan panitia sudah mulai menjual tiket untuk 5 pertandingan grup A, termasuk 3 laga yang melibatkan Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia akan memulai petualangan mereka pada 21 Juni 2024 melawan Singapura. 3 hari kemudian, Garuda Asia akan menghadapi Filipina. Pertandingan terakhir di fase grup akan melawan Laos pada 27 Juni 2024. Semua pertandingan Timnas U16 Indonesia akan diadakan di Stadion Manahan, Solo, di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Penjualan tiket untuk pertandingan Timnas U16 Indonesia dilakukan melalui situs Livin Sukha. Sementara itu, Stadion Sriwedari akan menggelar 11 pertandingan lainnya di fase grup ASEAN Cup U16 2024. Setelah menyelesaikan fase grup, 4 tim akan mendapatkan waktu istirahat hingga 1 Juli 2024. Semifinal akan diadakan pada 1 Juli 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan perebutan tempat ketiga dan final akan digelar pada 3 Juli 2024 juga di Stadion Manahan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Tak terduga, Timnas Indonesia dapat kabar baik beruntun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Shin Tae-yong auto full senyum. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kini semakin bersemangat karena skuad Garuda mendapatkan sejumlah kabar baik menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa berita positif ini diprediksi akan membantu tim tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Apa saja kabar baik itu? Pertama, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas Indonesia dipastikan bertambah. Salah satu nama yang berpotensi besar bergabung adalah Maarten Paes, kiper FC Dallas, yang kemungkinan besar akan melakukan debutnya di putaran ketiga kualifikasi. Selain Maarten Paes, Menpora Dito Aryo Tejo juga menyampaikan bahwa beberapa pemain keturunan lainnya siap memperkuat skuad Garuda. Kabar baik berikutnya adalah jadwal Timnas Indonesia tidak akan bertabrakan dengan Liga 1. Ini merupakan keuntungan besar karena para pemain Liga 1 yang dipanggil ke Timnas akan memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum bertanding. Erick Thohir menyebut bahwa para pemain akan memiliki 3 hingga 4 hari untuk bersiap sebelum pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik terakhir adalah banyaknya pemain grade A keturunan Eropa yang siap dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace, yang kabarnya akan segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hahaha, ngelawak nih supporter Upin Ipin, belum terima aja Indonesia jadi raja ASEAN. Supporter Malaysia ogah akui kehebatan Timnas Indonesia, level mereka masih Asia Tenggara katanya. Supporter Malaysia nampak enggan mengakui kehebatan Timnas Indonesia menyusul keberhasilan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebagai informasi, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Akun @rasaanbal di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter menyusun klasemen tentang kiprah negara-negara Asia Tenggara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia berada di puncak tabel, disusul Indonesia dan Thailand. Namun, hanya timnas Indonesia yang lolos ke putaran ketiga. Melihat fakta tersebut, supporter Malaysia berbondong-bondong menyebutkan bahwa timnas Indonesia hanya beruntung saja dapat mendapatkan lawan di Asia Tenggara. Grup gampang cuma bisa ASEAN, kata akun @klopopedia menanggapi unggahan dari @terasaanbal. Indonesia beruntung karena segrup dengan 3 negara ASEAN. Grup yang mudah, haha, kata @akmalasmi__ yang salah menduga Irak sebagai negara ASEAN. Kok bisa mereka sangat beruntung karena selalu mendapatkan grup yang sama dengan tim Asia Tenggara, kata @onfootbalm tentang timnas Indonesia. Sungguh kasihan, Rafael Struijk akui sering jadi sasaran keisengan pemain timnas Indonesia. Striker Ado Den Haag, Rafael Struijk, mengaku sering dijahili oleh pemain timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Rafael Struijk saat mengikuti game yang tertajuk Pernah atau Gak Pernah di YouTube Freeport Indonesia. Dalam permainan tersebut, Rafael Struijk mengangkat papan yang bertuliskan pernah ketika menjawab pertanyaan pernah atau gak pernah dijahilin oleh pemain lain. Kata Rafael Struijk, bukan hanya satu orang saja yang mengisenginya, melainkan hampir semua pemain timnas Indonesia. Tidak cuma satu dalam kurung, pemain mungkin semuanya juga, ucap pemain berusia 21 tahun itu. Bagi Struijk, saling bercanda bagian dari menyatukan chemistry di skuad Garuda. Karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama, pasti kamu dijahili, ujar Struijk.